Kalian ada yang tahu gak sih gimana cara jaga lingkungan dari rumah sendiri? Hai guys, jadi aku sama kakakku lagi pergi ke Kriya Ketupat untuk mengikuti sebuah pelatihan ekoenzim. Ada yang tahu gak sih ekoenzim itu apa? Daripada bingung, mendingan simak videonya sampai habis ya. Bye! Kalau belum dikupas, kayak yang isinya itu bisa kita untuk makan, kita nikmati. Jadi kita tujuannya adalah mengurangi sampah. Gulanya sampai habis Oktober. Ini namanya gula nih, atau gula tetes. Masukin dulu. Apanya kan berpengaruh? Difermentasi juga. Iya, selama 6 bulan. Dengan gulanya masukin kulit buahnya. Masukin aja semua lingis. Nanti kulit buahnya juga harus aduk pakai, pastikan jangan sampai ada yang tersisa kulit gulanya. Kalau nanti ada tersisa, nanti campurannya tidak menjadi 1:3:10. Satu, dua, tiga. Nah, seperti ini ya. Iya. Satu lagi. Nah, jadi tutup botolnya itu kan baru dirapatkan. Nah, tapi sambil dicek juga kita pegang atas botol sini ya. Ozonnya itu 0,01, jadi ozonnya tidak berbahaya. Nah, itu akan Ya, apa kalau di Jawa batik kan? Oh, kalau di sini sasirangan pakai ini kan? Apa nih kelarak kak? Kalau di Banjar kelarak. kalau sudah jadi banyak buat misalnya kita disinfektan. Ini lerak apa bahan untuk sabun? Sabun. Nah, kalau habis itu anti Kita bikin semuanya pakai wadah besar, 3 kilo semuanya. 6 bakteri. Nah, sayur kita, buah-buahan kita itu direndam lawan ekoenzim nih. Jadi 1 ember itu dibuati 1 tutup aja, tempelkan. Ini langsung menjemur. Itu akan cepat. Login dulu. Bisa dalam hitungan 5 menit tuh aja kayak ini. Kenapa jadi minus? Pasti berarti kenapa? Selamat. Selamat. Satu alma mater kita. Kuning. Sampai kelihatan ulatnya nanti kita. Sini nah, sampai sini. Lagi. Lagi. Kemudian kita masukkan Mulai gula kecap atau molase buat nah. Sampai garis yang ini nah. 1 bagian. Ya, 1 bagian. Sampai tinggi sini. Ya. Belum. Dikit lagi. Ih. Yap. Ya. Nah, oke. Oh, ada parak. Manfaatkan barang yang ada. Kira Halo teman-teman, sekarang aku sudah bersama dengan Ibu Helena. Selamat sore Bu Helena. Sore. Oke Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali Bu karena bisa berjumpa dengan Bu Helena hari ini. Kita mau tanya-tanya nih Bu, saya khususnya pengen tahu banyak nih tentang kegiatannya Bu Helena sendiri. Seperti yang kita sudah tahu, Bu Helena ini merupakan aktivis lingkungan di Banjarmasin. Jadi beliau banyak bergelut di bidang ekoenzim juga Bu ya, dan juga zero waste di Kalimantan Selatan.
Tapi kita penasaran nih Bu, yang pertama, kenapa sih Bu Helena sendiri tertarik untuk bergerak di bidang lingkungan? Oh iya, oke. Awalnya itu sebenarnya karena kita kan pernah tinggal di negara maju gitu ya, seperti Jepang kan kita selama 3 tahun di sana, kita melihat bagaimana negara Jepang itu bersih, kemudian bagaimana mereka mengelola lingkungan gitu kan. Sepertinya harus dibawa pulang gitu kan, kebiasaan-kebiasaan itu harusnya dibawa pulang gitu kan untuk kembali ke tanah air kayak gitu. Nah kemudian apa sih sebenarnya keresahan Ibu ketika hidup di Banjarmasin? Mungkin Nah, bisa merasakan iya, betul. perbandingannya ya Bu ya ketika di luar sana. Ya. Ada perasaan prihatin gitu kan, sangat mudah melihat sampah-sampah berserakan gitu. Nah di situ kan kita melihat bahwa ada mindset yang harus dirubah gitu kan. Nah kembali lagi ke manfaat bagaimana Jepang itu bersih, di tempat kita tidak bersih itu kan sangat Kontras ya Bu ya? kontras, iya sangat kontras. Kemudian kan berefek juga ke kesehatan masyarakatnya begitu. Kemudian Ibu di komunitas Zero Waste sendiri kegiatan apa aja sih yang sudah pernah dilakukan? Nah ya, kan berdirinya itu tahun 2018 ya, tahun 2018 itu kita masih berada di Jepang. Jadi awal tahun-tahun pertama itu kita melakukan edukasi sebenarnya, menyampaikan ke masyarakat melewati media sosial, Instagram. Nah di situ kita menyampaikan kepada masyarakat, oh ini loh cara mengurangi sampah, kemudian ini loh cara mengelola sampah gitu kan. Nah jadi di media sosial itu selama 1 tahun. Kemudian kami kembali ke tanah air dan kemudian berkolaborasi sih sebenarnya, berkolaborasi dengan dunia pendidikan misalnya kan, kemudian dengan pemerintahan ya, dengan para relawan gitu kan. Jadi di situ kita bergerak mengedukasi masyarakat sih sebenarnya. Baik, kemudian tentang ekoenzim itu sendiri Bu, apa nih kaitannya dengan Zero benar, Waste ini? ya. Jadi karena kita ada 5 tadi ya, ada refuse, kemudian reduce, reuse. Yang terakhir itu kan rot ya, mengomposkan. Nah, kita kan sampah itu ada berbagai macam jenis kan, ada ya yang umumnya lah organik sama anorganik gitu kan. Nah dari situ kita tahu kalau anorganik itu bisa didaur ulang gitu kan. Kalau untuk organik sendiri dikemanakan gitu kan, kita bisa mengompos. Awalnya saya mengompos gitu kan, mencari ilmu tentang mengompos, kemudian menyebarluaskannya di media sosial gitu kan. Kemudian ketemulah yang namanya ekoenzim gitu kan. Nah ternyata ekoenzim ini lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan hanya dikompos gitu kan. Nah itu sih. Kalau ekoenzim itu sendiri sebenarnya apa sih Bu? Oh iya, ekoenzim itu ya. Ya. Jadi ekoenzim itu sebenarnya cairan fermentasi dari sisa-sisa kulit buah dan kulit sayur gitu kan, yang dicampurkan dengan gula dan air yang difermentasi selama 90 hari. Nah, jadi ekoenzim itu sendiri adalah merupakan hasil penelitian gitu loh dari Dr. Rusukon yang ada di Thailand. Baik, kemudian manfaatnya sendiri apa nih Bu? Manfaatnya itu banyak sih sebenarnya. Manfaatnya itu ada bisa di bidang kesehatan lingkungan gitu kan, untuk kebersihan diri, kemudian di pertanian, kemudian di penjernihan udara dan tanggap bencana sih sebenarnya gitu. Dan satu lagi untuk keberlanjutan, sustainability itu sangat baik itu ekoenzim. Baik. Kemudian untuk penyakit-penyakit gitu bisa nggak? Iya bisa, Oh, bisa juga. Itu tadi untuk kesehatan ya, untuk kebersihan diri ya. Misalnya seperti apa Bu detailnya? Misalnya kayak gini ya, udara kita kurang bersih tuh kadang-kadang ya. Nah jadi kita bisa mencampurkan ekoenzim yang murni tadi, dicampurkan dengan air, kemudian disemprotkan ke udara. Nah itu sudah membersihkan lingkungan kita. Kemudian kalau untuk misalnya gatal-gatal ya, itu bisa dengan detok kaki dengan ekoenzim tadi. Kemudian apakah ekoenzim ini bisa kita buat sendiri di rumah kita sendiri Bu? Bisa Nah nggak ya? itu dia, iya sangat bisa, iya, dengan memanfaatkan bahan yang ada ya, dengan memanfaatkan yang bahan, misalnya ada botol, wadahnya botol, tapi itu ada trik-trik, ada tips-tipsnya sendiri gitu ya. Kalau boleh tahu, boleh nggak Bu diceritakan sedikit cara membuat ekoenzim seperti apa? Boleh. Sebenarnya mudah banget ya, sangat mudah, siapapun bisa membuatnya gitu ya.
baik itu orang tua, anak-anak pun bisa membuatnya. Gimana tuh, Bu? Ya, anak-anak ya kita timbang ya. Kalau kita menimbang ya. Biasanya ada metodenya ada 2. Ada ditimbang, kemudian ada juga dengan pengukuran kertas gitu ya, pembagian anunya kertas. Formulanya cukup ini ya, cukup mudah diingat. 1 bagian gula, kemudian 3 bagian bahan organik, kemudian 10 bagian air. Itu aja yang diingat. Nah, jadi misalnya hari kita kan biasanya di rumah tangga itu pasti ada lah sisa-sisa sayur ya, yang potongan-potongan yang masih segar gitu kan. Kemudian kalau kita makan buah itu kulit-kulit buah, nah itulah yang digunakan untuk pembuatan tadi. Jadi misalnya 1 liter air, kita misalnya punya botol itu 1,5 liter ya, botol bekas lah ya, botol bekas minuman 1,5 liter, kita isi airnya 1 liter. Kemudian kita tambahkan dengan gula merah itu 100 gram dan bahan organiknya itu 300 gram. Nah itu tinggal dimasukkan aja, dicampur-campur, didiamkan selama 90 hari. Nah tapi kalau kita membuat di botol itu ada tipsnya tadi, kita tambahkan tutup plastik, kemudian dikaretin dan ditusuk. Nah jadi selama 1 bulan pertama itu kan dia menghasilkan gas gitu ya. Nah karena dia rentan meledak, jadi ya itu tadi tutupnya itu tidak usah rapat selama 1 bulan pertama ya. Kemudian satu bulan kedua dilepas aja itunya, plastiknya ditutup rapat, tapi tetap kita perhatikan kekencangan botol. Kalau misalnya botolnya kencang, kita tinggal longgarkan aja tutupnya. Nah kemudian setelah itu sudah kita biarkan aja selama 90 hari. Nah setelah itu baru kita panen dan bisa digunakan untuk macam-macam tadi. Berarti bisa banget ya, Bu ya, untuk dicoba di rumah, teman-teman? Iya, sangat bisa. Oke. Sangat mudah membuatnya. Oke, baik. Nanti kita bisa coba praktekkan sama-sama. Iya, oke. Boleh? Boleh sekali. Satu lagi pertanyaan terakhir, apa sih pesan dari Bu Helna untuk terutama anak-anak muda Indonesia agar kita bisa menjaga lingkungan kita? Mulailah sekarang gitu lah, kita peduli dengan lingkungan kita, mulai dari saat ini, mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita tularkanlah dengan lingkungan kita. Baik, wah teman-teman, sangat menginspirasi ya, ternyata kita pun bisa bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan sendiri di rumah kita, bisa dijadikan yang namanya tadi ekoenzim ya, Bu ya. Baik, semoga ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Helna untuk hari ini. Boleh cut dulu? Boleh.